Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya, di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat, main hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Laili Triana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Dan rubrik Female Chatting kali ini akan membahas tentang waspadai tipu daya setan. Dan kali ini saya tidak sendirian, telah hadir di sini untuk mengasuh rubrik ini, yaitu Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Beliau adalah pengasuh Women Chatting on Islam. Baik, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Dik Leli. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja bincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Nani Wijayanti. Mungkin kali ini saya panggil dengan Mbak Nani saja ya, Mbak? Iya, boleh. Ya, baik Mbak. Nah, anggapan sebagian masyarakat nih sekarang ini dalam menggambarkan setan identik dengan satu makhluk yang mengerikan dan menakutkan. Acap kali nih Mbak ya, orang tua suka memakai setan sebagai senjata untuk menakut-nakuti anak-anaknya yang mungkin sulit dikasih tahu dengan kata-kata awas ada setan. Bagaimana nih Mbak sebenarnya Islam menggambarkan makhluk yang bernama setan ini? Baik, Mbak Laili dan pendengar yang budiman, menarik sekali ya. Kali ini kita membahas sesuatu yang agak mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Tapi saya sendiri kenapa tertarik untuk berbicara masalah setan ini di rubrik Female Chatting ya? Karena mungkin alasannya yang pertama adalah kebanyakan biasanya yang suka punya gambaran bahwa setan itu menakutkan, ini yang pada takut adalah perempuan, gitu ya. Betul. Dan perempuan itu tidak cuma di tempat-tempat yang mungkin sunyi, gitu ya.
bahkan mungkin di metropolitan misalnya yang sebenarnya tuh sudah nggak ada lagi itu yang gua-gua angker gitu ya, pohon-pohon yang angker tuh kan nggak ada. Adanya adalah gedung-gedung yang tinggi, sudah dibangun dengan teknologi dan sarana prasarana yang serba modern. Tetapi acap kali mereka juga tetap kayak kalau misalnya harus kerja lembur malam gitu ya, suka takut nanti kalau ke lantai ini ada setan, nah seperti itu ya. Nah ini betapa masyarakat kita itu termasuk para muslimah gitu ya, para perempuan di kota-kota besar pun tidak memiliki gambaran yang benar tentang setan ini gitu ya. Jadi kalau di media massa kita lihat gambaran setan itu ya seperti yang digambarkan dengan film yang temanya kayak di sini ada setan, terus ada si manis jembatan Ancol lah, yang terus jembatan Casablanca lah, yang di situ ada setannya. Jadi setiap jembatan ada setan. Betul. Jadi menurut saya ini gambaran yang sangat jauh dari apa yang digambarkan oleh Islam ya mengenai setan ini. Jadi seolah-olah kemudian manusia jadi menganggap setan itu satu makhluk gaib yang nggak bisa dilihat. Gitu ya, padahal Islam justru mengajarkan bahwa setan itu betul-betul kita rasakan, bisa kita lihat gitu ya. Bisa dilihat. Betul gitu ya. Nah, makanya kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya setan, Al-Qur'an sendiri gitu ya. Al-Qur'an sendiri itu menyebut kata setan dalam bentuk tunggal maupun jamak itu tidak kurang dari 80 kali ya. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali. Dan salah satunya kita bisa lihat dalam surat Al-An'am ayat 112. Nah, ini kita coba luruskan untuk memahami setan yang sesungguhnya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruful qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Nah, dalam ayat ini artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan mereka dan apa yang mereka adakan. Jadi setan sesungguhnya memang makhluk yang diciptakan oleh Allah gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menjadi musuh para nabi dan pengikutnya. Jadi setan sudah sejak dulu ada di setiap nabi juga. Memang setan-setan itu tugasnya mengganggu gitu ya, membujuk rayu manusia. Dan yang paling penting harus kita pahami bahwa dalam ayat itu ditekankan setan itu dari golongan manusia dan jin gitu. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita pahami bahwa mungkin selama ini orang menggambarkan setan itu yang seperti mukanya itu menyeramkan, terus di kepalanya ada tanduknya gitu kan, kemudian telinganya itu lebar panjang gitu, menakutkan, terus matanya udah satu. gitu matanya melotot, apa satu apa dua nggak ngerti gitu ya. Terus warna makhluknya mungkin ada yang hijau, ada yang merah gitu, kemudian tinggi besar dan sebagainya. Barangkali itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang dalam alam gaib, mungkin jin gitu yang menyerupai jin. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa ada setan yang menyerupai manusia dari golongan manusia. Nah, ini yang seringkali kita tidak paham. Jadi lebih baik mungkin kita kaji lebih jauh sebenarnya hakikat setan ini apa, sehingga kita bisa kenali dengan baik, bahwa kita kemudian bisa merasakan kehadiran dia dalam detik-detik kehidupan kita gitu ya. Wah, iya, jadi ternyata ada juga ya Mbak setan dari golongan manusia. Nah, kira-kira nih siapa saja nih Mbak manusia yang masuk dalam kategori setan yang dimaksudkan dalam ayat tadi? Ya, baik, betul sekali bahwa Rasulullah sendiri pernah menegaskan hal ini ya ketika bertanya pada Abu Dzar, salah satu sahabat beliau. Beliau menanyakan, apakah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan setan dari golongan manusia dan jin? Nah, Abu Dzar agak terkaget juga gitu, kalau memohon perlindungan dari keburukan setan yang dari golongan jin mungkin udah biasa ya dengan doa-doa gitu. Tapi kok ada juga gitu yang dari golongan manusia, sehingga Abu Dzar menanyakan, wahai Rasulullah, apakah dari manusia juga ada yang menjadi setan gitu? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dan mereka lebih jahat, lebih buruk jahat daripada setan dari golongan jin.
Nah, ini penegasan Rasulullah bahwa memang ya setan itu juga ada yang dari golongan manusia. Jadi kalau selama ini anggapannya setan yang gitu yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, justru di hadapan kita itu banyak setan-setan dari golongan manusia yang betul-betul kasat mata. Bisa kita lihat. Hanya karena orang nggak paham kemudian tidak menganggap bahwa dia adalah orang yang mewakili wujud setan gitu ya. Serem. Iya. Wah, seru juga nih ya ngomongin setan dari golongan manusia. Nah, artinya gambaran bahwa setan itu adalah makhluk seperti hantu atau pocong atau genderuwo, kuntilanak itu yang selama ini dipahami masyarakat itu sebenarnya nggak benar ya Ustaz? Ya, begitulah ya, kebanyakan cerita dalam masyarakat itu yang kemudian mengalihkan perhatian terhadap esensi dari setan yang sesungguhnya. Jadi itu mungkin gambaran setan-setan yang wujudnya dalam bentuk jin gitu, yang memang dia hidupnya kan tidak kelihatan oleh kita, tetapi ada dan hidup bersama kita di dunia ini gitu kan, cuman ada tabir yang menghalangi. Nah, ini yang merupakan penghalang buat kita untuk mengenali bahwa ada juga setan dari golongan manusia yang tentunya kalau kita bilang manusia itu kan nggak menyeramkan lagi sebenarnya. Kalau yang dari golongan jin mungkin bisa jadi ya. Kalau kita berbicara bahwa setan itu dari golongan manusia, berarti kita bisa melihat bagaimana tampilan manusia itu. Mungkin kalau dalam zaman modern sekarang ini kita bisa lihat bahwa setan tuh tak lagi menyeramkan seperti pocong gitu ya, tapi justru setan dari golongan manusia itu cantik-cantik, cakep-cakep, menipu beneran. Tampilannya perlente gitu ya. Kemudian mungkin bahkan kondisinya itu jauh dari tempat-tempat seperti yang dianggap angker atau keramat. Jadi tempatnya bisa di tempat-tempat yang mungkin di hotel-hotel berbintang, di tempat-tempat yang megah, gedung-gedung. Dan nyangka kan kalau mereka itu gitu ya, ternyata wujud dari setan-setan gitu. Jadi kalau kita tidak mengenali ilmunya, mungkin kita tidak bisa waspada gitu bahwa wah hati-hati nih, ini saya ketemu dengan setan dari golongan manusia gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalau kita bicara setan dari golongan manusia itu, selain mungkin tampilannya perlente, itu betul-betul dia berkeliaran di setiap tempat, di sudut-sudut, tidak cuma di desa tapi juga di kota-kota metropolitan ya. Apakah itu di mal-mal, di kafe-kafe, di jalan-jalan, di pasar, di kantor, di komplek gitu kan. Bahkan di dalam rumah kita sendiri mungkin bisa jadi kita temukan manusia-manusia itu yang sebenarnya adalah perwujudan dari sifat dan karakter setan gitu ya. Nah, itu yang kita perlu waspadai bersama. Kalau yang tempat-tempat angker atau yang pohon-pohon keramat gitu kan ya kita sendiri juga nggak mau mendekat ke situ mungkin ya karena takut gitu. Tapi kalau yang wujudnya manusia mungkin justru kita akan mendekat gitu karena tampilan mereka yang menarik, tampilan mereka yang mengesankan gitu. Nggak kepikiran ya Mbak kalau itu setan. Iya, betul. Nah, pendengar yang budiman, cukup menarik ya pembahasan kita tentang setan ini. Lalu bagaimanakah cara kita supaya tidak tertipu bahwa ternyata yang kita hadapi itu manusia itu wujudnya setan gitu ya. Pasti ada trik-trik sendiri gitu ya, bagaimana caranya supaya kita bisa kenal dan tidak tertipu. Baik Mbak Laili dan pendengar yang budiman, mari kita coba untuk melihat bagaimana Al-Quran memberikan kepada kita satu tuntunan atau satu penjelasan bagaimana sebenarnya karakter setan itu gitu ya. Sehingga kalau karakter itu atau sifat-sifat itu menempel pada diri kita, bisa jadi kita sebenarnya sedang berperilaku seperti setan gitu ya. Yang pertama adalah Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 3 bahwa setan itu suka dengan orang yang membantah Al-Quran, mendustakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi 'ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Nah, artinya apa?
kalau kita lihat dalam konteks kehidupan saat ini, yang membantah Al-Quran itu bukan di zaman Al-Quran ini diturunkan saja ya. Nah, karena ayat ini diturunkan juga berkaitan ada seorang yang dia memang selalu membantah Al-Quran ketika Al-Quran ini diturunkan di zaman Rasulullah SAW ya. Dia selalu mempertanyakan dan membantah ayat-ayat yang turun. Tapi bukan berarti di zaman modern itu enggak. Sekarang ini yang Al-Quran sudah diyakini semuanya sudah turun itu sebagai wahyu Allah, enggak ada orang yang membantah Al-Quran. Masih ada ya Mbak ya? Bahkan mungkin lebih heboh gitu ya membantahnya gitu. Karena mungkin tingkat intelektualitas yang lebih tinggi, argumentasi yang mungkin dianggap lebih ilmiah, akhirnya orang berani membantah isi Al-Quran. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang memiliki karakter setan dalam dirinya. Kalau sampai dia berani membantah ayat-ayat Al-Quran, segala hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka sebenarnya saat itu dia sedang menjelma menjadi setan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Kita coba buka bersama. Mungkin kalau pendengar yang budiman sedang memegang Al-Quran bisa turut bisa dibuka membukanya di surat Al-Baqarah ayat 268. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Jadi karakter setan yang kedua adalah dia kikir terhadap harta gitu ya. Jadi dia nggak suka berinfak, nggak suka bersodakoh gitu, ditakut-takutin kalau banyak sodakoh, banyak kasih bantuan nanti kamu jadi miskin gitu. Nah itu adalah bisikan setan sebenarnya. Nah kemudian yang ketiga itu di dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Jadi sesungguhnya orang-orang yang pemboros, dia suka membelanjakan hartanya secara berhambur-hamburan, berfoya-foya, itu adalah saudaranya setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah biasanya kecenderungan orang yang boros itu kan dia membelanjakan harta tidak pada haknya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Dia bahkan mungkin membelanjakannya dengan sesuatu yang haram-haram gitu ya. Nah ini adalah contoh dari karakter setan. Karakter yang lain itu banyak, mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalilnya, tapi mungkin bisa para pendengar yang budiman melihat di dalam Al-Quran. Yang keempat itu adalah setan itu suka dengan orang yang memakan riba, gitu ya, memakan riba. Nah, digambarkan di situ bahwa orang yang memakan riba itu seperti orang gila yang kerasukan setan, gitu ya. Nah, makanya kalau orang kemudian dia suka melipat gandakan uangnya dengan jalan riba gitu kan, enak kan sebenarnya, nggak usah kerja uang kita nambah gitu dari riba. Itu siapa sih yang nggak mau uangnya nambah gitu. Nah tapi sesungguhnya itu seperti orang gila yang kerasukan setan gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspada. Itu silahkan dicek di surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kelima adalah salah satu sifat atau karakter setan itu dia suka khamr, dia suka judi, dia suka mengundi nasib, dia juga suka memberikan persembahan kepada berhala. Nah ini yang mungkin ya, yang mungkin betul-betul bisa kita lihat ini terjadi di masyarakat kita. Kalau kita bicara khamr itu mungkin kalau zaman dulu yang suka minum khamr itu yang betul-betul udah gimana ya, pergaulannya bejat. Mungkin saat ini justru khamr, judi itu adanya pada tempat-tempat yang elit, pada tempat-tempat yang eksklusif. Bisa jadi itu terjadi, sudah di mana-mana, termasuk khamr, judi itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup misalnya, atau permainan di dalam berbagai media. Kemudian juga dalam keseharian permainan anak-anak gitu ya. Sekalipun misalnya mainnya main kartu gitu ya, main kartu, tapi satu anak dengan satu anak yang lain itu dia istilahnya pakai taruhan ya, uang 1.000 perak gitu kan. Nah itu udah melekat gitu. Nah ini hati-hati, yang seperti ini sebenarnya adalah perilaku setan.
Kemudian mengundi nasib, jelas nih sekarang. Yang keenam adalah sihir. Nah, itu bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 102. Di situ Allah menggambarkan bahwa sihir itu sebenarnya adalah ajarannya setan. Nah, sihir itu adalah ajarannya setan. Maka jangan dekat-dekat kita dengan sihir, karena sihir, setan ini akan memperdaya manusia untuk kemudian dia melakukan tindakan kejahatan melalui sihir ini, gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah angan-angan kosong. Ini bisa dicek di dalam surat An-Nisa ayat 120. Jadi setan itu sifatnya memberikan janji-janji kosong gitu ya kepada manusia, sehingga dia bukannya terdorong kepada amal saleh, tapi justru berandai-andai gitu. Jadi misalnya andai aku begini ya gitu, andai aku jadi ini, seolah-olah lebih banyak berangan-angan daripada beramal soleh. Nah gitu. Nah ini yang kedelapan adalah memperindah keburukan. Ini bisa dicek dalam surat Al-An'am ayat 43 ya. Memperindah keburukan itu berarti apa? Setan itu memang lihai, pintar di dalam membuat keburukan itu dengan baju atau dengan kemasan yang indah, yang menarik perhatian manusia gitu. Nah kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Nah padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan, tapi setan pinter gitu. Yang berikutnya adalah menyeru perbuatan keji dan mungkar. Nah, karena memang setan ini inginnya dapat pendukung yang banyak gitu ya untuk masuk ke neraka, akhirnya ya dia mencoba untuk mendorong manusia berbuat keji dan mungkar. Di samping itu juga dia suka dengan menyuruh manusia melakukan perselisihan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita suka berselisih dengan manusia yang lainnya gitu ya, karena hawa nafsu itu sebenarnya adalah perwujudan dari sifat setan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita terhindar dari semua bentuk-bentuk sifat karakter setan tadi ya. Iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Banyak sekali berarti ya yang mencirikan sifat-sifat setan tadi gitu ya. Di antaranya ada berapa? 10 ya Mbak. Betul. Nah, sekarang ada nggak nih Mbak manusia yang dianggap menjadi musuhnya gitu, bukan jadi teman? Iya, betul. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu bisa kita dapatkan satu riwayat gitu yang menjelaskan tentang dialog iblis yang diperintahkan Allah untuk menemui Nabi Muhammad SAW ya. Kita lihat saat dia datang, kemudian beliau Rasulullah SAW menanyakan siapa kamu gitu ya. Karena datangnya menyerupai seorang yang tua dengan memakai tongkat gitu. Siapa kamu? Kemudian iblis ini menjawab, saya adalah iblis gitu. Lalu tujuanmu datang ke sini untuk apa gitu? Dia katakan, saya diperintahkan Allah untuk menemuimu dan menjawab apa yang ingin engkau tanyakan gitu ya, engkau tanyakan. Lalu Rasulullah bertanya sambil istilahnya menghinakan gitu ya. Karena kalau dengan setan itu kita tidak bisa berbaik-baik ya, harus tegas gitu. Galak ya Mbak. Betul, dengan sebutan yang lugas Rasulullah SAW bertanya, wahai makhluk yang terkutuk gitu ya. Terkutuk ya Mbak. Wahai makhluk yang terkutuk, ada berapa kelompok musuh-musuhmu dari umatku? Golongan yang disebutkan tuh ada 15 golongan. Ada 15 siapa aja tuh Mbak? Golongan. Nah, jadi beruntunglah kalau kita masuk ke salah satu dari 15 golongan ini. Artinya karena posisi kita jelas menjadi musuh setan gitu ya. Yang pertama adalah engkau sendiri ya Rasulullah katanya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah musuh setan dan setiap nabi itu adalah musuh setan. Karena apa? Nabi dan Rasul ini adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menunjuki manusia untuk taat kepada Allah. Nah, jadi musuh utamanya pertama Rasulullah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Makanya kalau jadi pemimpin juga harus bercermin nih, saya adil apa zalim. Kalau zalim berarti temannya setan. Kalau adil itu jadi musuhnya setan gitu. Karena godaan bagi pemimpin adalah apakah dia bersikap adil atau zalim. Yang ketiga adalah orang kaya yang rendah hati. Kemudian yang keempat,
pedagang yang jujur. Nah, ini pedagang yang jujur karena setiap pedagang itu dituntut kejujuran, gitu, dituntut kejujuran. Maka ketika sebenarnya pedagang itu kan bisa juga menipu ya dia ya. Iya. Menipu pembelinya gitu. Yang tadinya sekilo dia kurangi gitu, Iya, jadi 8 timbangan. on. Dia jadi untungnya lebih besar. Jadi Iya, betul. godaannya pedagang itu adalah jujur gitu. Dengan motivasi ingin mencari keuntungan, Yang lebih maka besar ya. kejujuran ini adalah taruhannya gitu ya. Nah, maka pedagang yang jujur itu adalah musuhnya setan juga. Nah, artinya apa? Sebaliknya kalau pedagang nggak jujur, dia temannya Temannya. setan gitu ya. Iya. Kemudian yang kelima adalah orang alim yang dia bersikap tenang, orang yang pandai, pintar, tapi sikapnya tenang, tidak emosional. Kemudian yang keenam adalah orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Nah, ini orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Nasihat itu kan sebenarnya positif ya. Tetapi Iya. belum tentu orang yang dinasehati itu responnya positif. Oh, Bisa iya, jadi betul. tersinggung, bisa jadi marah ya kan. Nah, tetapi kalau orang memang dia suka memberikan nasihat, maka ini adalah musuh setan. Musuh Karena dia setan. berusaha untuk menasehati atau mengingatkan saudaranya agar kembali kepada kebenaran. Oh, iya. Nah, ini taruhannya. Nah, yang ketujuh adalah orang mukmin yang murah hati. Orang mukmin yang murah hati. Kedelapan, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya. Nah, orang bertaubat itu kan berarti orang yang menyadari kesalahan sebelumnya ya. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah orang yang menjaga dirinya dari yang Dari yang haram. Yang kesepuluh, orang yang selalu dalam keadaan suci atau berwudu ya, menjaga kesucian. Kesuciannya. Kemudian orang mukmin yang banyak sedekahnya. Ke-12 orang mukmin yang baik budinya. Ke-13 orang mukmin yang banyak bermanfaat bagi manusia. Jadi bukan membawa kerusakan tapi membawa manfaat yang banyak. Iya. Kemudian yang ke-14 adalah orang yang pandai membaca Al-Qur'an dan selalu membacanya. Dan yang terakhir yang ke-15 adalah orang yang biasa mengerjakan sholat di waktu malam. Itulah musuh-musuh setan. Maka beruntunglah di antara kita yang mungkin menjadi salah satu dari musuh setan. Gitu. Iya. Senang sekali ya sama setan udah dijauhin. Nah, di antara ke-15 orang tadi ini ya, yang menjadi tadi itu kan menjadi musuh setan. Nah, adakah sekarang yang menjadi temannya setan, Mbak? Dalam dialog itu memang disebutkan ya kalau teman-teman setan siapa aja gitu kan. Iya. Yang pertama itu tadi penguasa yang zalim. Sebaliknya Orang, dari sebaliknya pemimpin yang adil orang ya. kaya yang sombong, pedagang yang curang, peminum khamar, yang suka menyebar fitnah, yang berbuat zina ya. Berarti kan ini keharaman-keharaman yang dia lakukan ya. Memakan riba, memakan harta anak yatim, meremehkan sholat, tidak mau berzakat dan panjang angan-angan. Ini semua adalah keharaman-keharaman yang diberikan Allah tapi dia langgar. Itulah teman-teman setan. Iya. Lalu bagaimana nih Mbak caranya supaya kita itu dapat terhindar ya dari segala tipu daya setan tadi kan tadi ya salah satu karakter setan itu memperindah keburukan ya Mbak. Nah, gimana? betul, Berarti kan betul. kita tertipu. Caranya ada nggak caranya supaya kita jangan sampai tertipu Mbak? Baik. Yang pertama adalah kita harus ingat akan pesan Allah bahwa sikap kita terhadap kehidupan dunia ini di dalam memandang kehidupan dunia Iya. bahwa dunia itu tak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Jadi justru kalau setan itu mengajak manusia untuk dia hubud dunia, mencintai dunia ini. Jadi memuaskan hawa nafsunya dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, inilah yang pertama sikap yang jelas ya. Sikap kita memandang kehidupan dunia ini apapun adanya, dalam kondisi kaya, dalam kondisi punya jabatan, dalam kondisi miskin, dalam kondisi dia punya investasi dan sebagainya, itu harus memandang itu hanya kehidupan yang bisa memperdayakan saya gitu. Sehingga dia bisa menahan diri. Ini adalah rem gitu, rem buat kita untuk tidak terperdaya oleh setan. Kemudian yang kedua, membentengi diri kita dengan ibadah dan ketaatan yang jelas ya. Karena semakin tinggi tingkat ibadah kita, tingkat keimanan kita, tingkat ketaatan kita, maka sesungguhnya itu adalah benteng yang kokoh buat kita. Mendekatkan diri pada betul. Allah. Kalau tidak ada bentengnya, maka ya setan itu tinggal kayak dibuka gerbangnya aja gitu ya. Kita open house aja gitu sehingga dia masuk. Kemudian yang ketiga adalah menyuburkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Ya bisa jadi kan manusia itu lemah ya. Mungkin ada orang yang imannya kuat, dia bisa membentengi diri, tapi masyarakat
Nah, tentu amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas dari masyarakat maupun negara supaya amal dan perilaku setan ini bisa sebanyak mungkin dieliminasi gitu ya, supaya tidak menular kepada yang lainnya. Ini mungkin yang perlu dilakukan supaya kita tidak tertipu oleh setan. Iya. Nah, pendengar yang budiman, ya demikian tadi bincang-bincang kita ya dengan Ustazah Insinyur Nani Wijayati mengenai tipu daya setan. Nah, baik pendengar yang budiman, bagi pendengar yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukan, pendengar bisa langsung kirimkan surat ke radio kesayangan Anda ini atau bisa kirimkan SMS ke 0856 9492 4411. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebutan mahram ini ya pada awalnya dibahas oleh para imam mufassirin, para ahli tafsir ketika ada hadis Rasulullah SAW yang gimana sih? Lagi asik-asiknya dengerin Voice of Islam, ada yang nelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, kamu lagi denger Voice of Islam ya? Masalahmu lagi dibahas tuh di Voice of Islam. Aduh Tina, gimana sih kamu? Udah tahu aku lagi dengerin persoalanku lagi dibahas, kamu pakai telepon lagi. Terus gimana aku bisa tahu solusinya? Tenang, friend. Aku barusan dapat bocoran dari media Islamnet. Buat edisi-edisi Voice of Islam yang sudah diputar, rekamannya bisa didapatkan oleh perorangan. Jadi sekarang kamu dengar baik-baik siaran Voice of Islamnya biar masalahmu segera selesai. Nah, kalau belum ngeh juga, kamu bisa dengar dari rekamannya. Gitu, Rin. Rin, kamu masih di situ kan? Waduh, ini juga masalah nih buat si Rina, sering ninggalin telepon sembarangan. Halo Tina, alhamdulillah barusan udah ada kiriman MP3 Voice of Islam. Jadi maaf ya, tadi aku tinggal sebentar. Bocoran dari kamu tuh sebenarnya udah aku denger seminggu yang lalu. Jadi langsung aja aku SMS ke media Islamnet buat pesen MP3-nya. Tina, kamu masih di situ? Ya, gantian deh gue yang dikerjain. Ya, dapatkan rekaman-rekaman Voice of Islam yang sudah diputar. Hubungi media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.